Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan tentang deskripsi dan spesifikasi pekerjaan sekretaris. Perkenalkan, nama saya Salwa Nadira Royan. Perkenalkan, nama saya Hanifiyah Muslika Jalabi. Saya Yohana Rosdana Halian. Perusahaan PT Telekomunikasi Seluler atau yang biasa disingkat dengan Telkom Indonesia, berdiri pada tanggal 26 Mei 1995 yang beralamat di Menara Geraha Merah Putih, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Jenis usahanya yaitu penyedia layanan telekomunikasi seluler. PT ini memiliki visi yaitu menjadi penyedia layanan digital terbaik yang membantu memajukan kehidupan masyarakat dan mendukung pertumbuhan bisnis. Visinya yaitu menyediakan layanan komunikasi dan informasi yang berkualitas tinggi. Yang kedua, mendorong inovasi dan transformasi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan yang terbaik. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan. Yang terakhir, berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Deskripsi pekerjaan. Sekretaris perusahaan merupakan seseorang yang sangat penting dalam menulis catatan yang berisi informasi tentang tugas, tanggung jawab, dan persyaratan lain dari suatu pekerjaan. Kata sekretaris juga berasal dari bahasa Latin yaitu secretum yang berarti rahasia atau secretarius yang berarti seseorang yang diberi kepercayaan untuk menangani dan menjaga rahasia. Dalam bahasa Inggris, kata secretum diterjemahkan sebagai secret yang berarti dalam bahasa Indonesia disebut rahasia. Jadi, sekretaris adalah seseorang yang harus bisa dipercaya menyimpan dan menjaga rahasia. Dan tanggung jawab sebagai seorang sekretaris. Yang pertama, mengelola dokumen, surat menyurat, dan arsip perusahaan. Yang kedua, mengatur jadwal pertemuan, perjalanan dinas, dan agenda pimpinan. Yang ketiga, mengumpulkan dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk pimpinan. Yang keempat, menyambut tamu dan menangani kebutuhan administratif lainnya. Dan terakhir, menjadi penghubung antara pimpinan dengan karyawan atau pihak eksternal. Spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan yaitu suatu pernyataan tentang kualifikasi minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang diminta. Ada spesifikasi pekerjaan. Yang pertama ada pendidikan, minimal diploma D3 atau sarjana S1. Biasanya pada bidang sekretaris, administrasi, perkantoran, manajemen, dan bidang lain yang relevan. Yang kedua ada keahlian, kemampuan untuk mengelola tugas administratif seperti pengarsipan, penjadwalan, pengelolaan dokumen, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman kerja memiliki pengalaman minimal 1-2 tahun dalam bidang administrasi atau sekretaris. Yang keempat, ada kemampuan memiliki jiwa kepemimpinan untuk memimpin tim administratif atau mampu mengoperasikan perangkat lunak seperti Microsoft Office, serta memiliki etika kerja yang baik. Yang ketiga, gaji seorang sekretaris dalam perusahaan Telkom Indonesia. Yang pertama, gaji pokok. Gaji pokok adalah jumlah dasar yang diterima oleh sekretaris sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Gaji pokok sekretaris dalam satu perusahaan minimal 5 juta sampai 8 juta per bulan, tergantung pada pengalaman pendidikan dan lokasi kerjanya. Di perusahaan Telkom Indonesia, karyawan berhak mendapatkan 12 hari kerja cuti untuk tahunan setelah bekerja selama 12 bulan. Yang kedua, cuti sakit. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada karyawan yang tidak dapat bekerja karena alasan kesehatan atau sakit. Di mana cuti sakit perlu dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Durasi cuti ini tergantung pada kesehatan seorang sekretaris tersebut. Yang ketiga, cuti melahirkan. Cuti melahirkan ini diberikan kepada karyawan wanita yang melahirkan. Cuti melahirkan biasanya berlangsung selama 3 bulan atau 90 hari untuk memastikan pemulihan dan perawatan bayi. Yang keempat, cuti khusus. Cuti khusus untuk kepentingan keluarga diberikan untuk karyawan yang berkeperluan mendesak seperti pernikahan, kematian anggota keluarga, atau keadaan darurat. Kelima, cuti panjang. Beberapa karyawan dapat mengajukan cuti panjang setelah memenuhi syarat tertentu, biasanya dengan persetujuan manajemen.
Yang kelima, cuti besar. Cuti yang diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan pribadi seperti pendidikan atau libur panjang. Maksimal cuti besar yaitu 21 hari. Yang terakhir ada cuti bersama. Cuti bersama adalah hari libur yang diberikan oleh pemerintah untuk staf, misalnya perayaan Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal. Cuti ini berkisar sekitar 7 hari. Jadi, gaji dan cuti untuk seorang sekretaris di perusahaan Telkom Indonesia dirancang untuk memberikan kesejahteraan dan motivasi kerja. Dengan paket kerja yang kompetitif dan kebijaksanaan cuti yang mendukung, Telkom Indonesia berusaha menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi karyawannya. Karyawan disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan Departemen HR untuk informasi lebih lanjut dan klarifikasi mengenai kebijakan ini. Kesimpulannya, sekretaris di perusahaan Telkom Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, termasuk pengelolaan jadwal, komunikasi, dan dokumentasi. Posisi sekretaris di perusahaan Telkom Indonesia bukan hanya sekedar administratif, tapi juga sekretaris dalam mendukung visi dan misi perusahaan. Keberadaan seorang sekretaris yang profesional akan meningkatkan kinerja tim dan memberikan dampak positif bagi organisasi secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.